Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang titrasi argentometri. Reaksi argentometri merupakan reaksi pengendapan dengan menggunakan sampel cetirizine. Next. Kami dari kelompok 4 yaitu dari saya Putri Maulani, ada Diah Ayu, ada Lady Virgina, ada Maya Fabiola, dan Surya Ahmad Danu. Next. Tujuan argentometri di sini yaitu melakukan standarisasi larutan titran dan menetapkan kadar analit dalam suatu sampel. Next. Dalam percobaan titrasi, suatu larutan yang konsentrasinya diketahui secara pasti disebut sebagai larutan standar atau standard solution. Penambahan larutan standar dilakukan hingga berlangsung sempurna. Beberapa titrasi yang harus dibantu oleh indikator untuk mencapai titik akhir titrasi, reaksi yang ditandai dengan perubahan warna larutan. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam analis titrimetri karena kemampuannya dalam menunjukkan titik akhir titrasi. Titrasi argentometri adalah metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak titrat atau AgNO3 pada suatu tertentu. Metode argentometri disebut juga metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa relatif tidak larut atau berupa endapan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Di sini alatnya, yang pertama buret, 2 Erlenmeyer, 3 statif dan klem, 4 timbangan analitik, 5 gelas ukur, 6 labu ukur, 7 corong gelas, 8 pipet volume dan ball filler, 9 pipet tetes, 10 beker gelas. Untuk bahannya, yang pertama 1 AgNO3, 2 K2CrO4, 3 NaCl, dan keempat Aquades. Dan sampelnya sendiri kita menggunakan cetirizine HCl. Prosedur percobaan. Yang A, membuat larutan titran. Jenis titrannya adalah AgNO3 dan ekuivalennya 1. Normalitas sama dengan molar kali sehingga molaritasnya ditemukan 0,02 molaritas. M sama dengan G per mR kali 1000 per ml. Sehingga diketemukan 1,6 gram. Prosedur kerjanya yang pertama, timbang AgNO3 sebanyak 2,1 gram, masukkan ke dalam beker gelas, tambahkan 100 ml Aquades, aduk et larut. Yang kedua, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml, tambahkan Aquades, et tanda batas, lalu kocok et homogen. Yang B, membuat larutan standar primer. Jenis titrannya NaCl 0,02N. Ekuivalennya 1, terus rumusnya M sama dengan gram per mR kali 1000 per volume. Sehingga diketemukan gramnya 0,29 gram. Prosedur kerjanya 1 timbang NaCl sebanyak 0,29 gram, masukkan ke dalam beker gelas, tambahkan 100 ml Aquades, aduk et larut. Yang kedua, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml, tambahkan Aquades, et tanda batas, lalu kocok et homogen. Yang C, standarisasi larutan titran. Jenis titrannya AgNO3, standar primer NaCl, kita menggunakan indikatornya K2CrO4. Prosedur kerjanya,
Masukkan larutan AgNO3 ke dalam buret sampai tanda batas. Ukur larutan NaCl sebanyak 10 mili. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2-3 tetes indikator K2CrO4 ke dalam Erlenmeyer. Lakukan proses titrasi dengan membuka keran buret tetes demi tetes ke dalam Erlenmeyer sambil digoyangkan. Amati perubahan warna yang terjadi menjadi warna merah bata. Catat volume titran pada buret yang terpakai, kemudian lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ini adalah hasil dari replikasi sebanyak 3 kali menggunakan yang standarisasi larutan titran yang berjenis titran AgNO3 yang menghasilkan titik akhir titrasi replikasi pertama itu mendapatkan 8 mili. Perubahan warna yang terjadi menjadi warna merah bata menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 8 mili. Dan yang kedua, titik akhir titrasi replikasi kedua mendapatkan hasil 7,5 mili. Dan perubahan warna yang terjadi menjadi warna merah bata menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 7,5 mili. Next. Dan yang terakhir, titik akhir titrasi yang replikasi ketiga mendapatkan hasil 7,5 mili. Perubahan warna yang terjadi menjadi warna merah bata menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 7,5 mili. Lalu dibagi rata-rata volume 8 mili ditambah 7,5 mili dan ditambah 7,5 mili juga. Lalu dibagi 3 mendapatkan hasil 7,6 mili. Next. Prosedur percobaan. D. Menentukan kadar analit dalam sampel obat, yaitu jenis titran AgNO3 sampel setrisin HCl, indikatornya K2CrO3. Prosedur kerja. 1. Siapkan alat dan larutan yang digunakan. 2. Ambil sampel 2 tablet setrisin HCl. Itu gerus dan timbang, masukkan ke dalam beker gelas. Tambahkan 20 mili Aquades, aduk larut, masukkan labu ukur 50 mili. Dan tambahkan Aquades tanda batas. Dan yang ketiga, lakukan pengenceran sampel dengan cara memipet larutan sampel sebanyak 10 mg, lalu masukkan ke dalam labu ukur 50 mili, dan tambahkan Aquades tanda batas. Dan yang keempat, ambil 10 mili sampel yang sudah diencerkan, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes indikator K2CrO4. Dan yang kelima, lalu titrasi dengan AgNO3 hingga terjadi perubahan berupa endapan merah bata. Dan yang keenam, catat AgNO3 yang terpakai, lakukan 3 kali replikasi. Next. Dan ini foto hasil replikasi ketiga. Yang pertama, titik akhir titrasi replikasi pertama itu perubahan warnanya yang terjadi berupa endapan warna merah bata menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 8,5 mili. Dan yang kedua, replikasi kedua, perubahan warna yang terjadi perubahan endapan warna merah bata menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 7 mili. Next. Rata-rata volume kita hanya melakukan 2 kali replikasi, yaitu replikasi pertama 8,5 mili ditambah 7 mili, hasilnya terus dibagi 2, hasilnya 7,75 mili.
Hasil dan pembahasan standarisasi titran. Tujuan standarisasi ini yaitu untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan menggunakan metode titrasi argentometri. Perhitungan standarisasi titran yaitu NaCl sama dengan AgNO3. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Lalu 0,02 dikali 5 mili sama dengan N2 dikali 7,6 mili. N2 sama dengan 0,02 N dikali 5 mili dibagi 7,6 mili. Hasilnya yaitu 0,7 N per mili dibagi 7,6 mili sama dengan 0,01 N. Perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. AgNO3 sama dengan sampel. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. 0,01 dikali 7,75 mili sama dengan N2 dikali 10 mili. Hasilnya 0,0775 sama dengan N2 dikali 10 mili. Dan 0,0775 dibagi 10 sama dengan N2. Hasilnya yaitu 0,007 setelah pengenceran. N2 sama dengan M dikali sigma H+. Jadinya M sama dengan 0,007 per 1. Dan hasilnya 0,007 M. Sebelum dan sesudah. Sebelum sama dengan sesudah. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1 dikali 10 mili sama dengan 0,007 dikali 50 mili. N1 dikali 10 mili sama dengan 0,35. N1 sama dengan 0,35 dibagi 10 sama dengan 0,035 N. Selanjutnya, perhitungan berat analit dalam sampel HCl. Dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Molaritas sudah didapat 0,035 sama dengan massa dibagi 36,5 dikali 1000 dibagi 50. Kemudian 0,035 sama dengan massa per 36,5 kali 20 mili. Sehingga didapat massa seberat 0,06 gram. Next. Selanjutnya, perhitungan kadar analit dalam sampel cetirizin. Dengan rumus massa cetirizin dibagi berat sampel dikali 100%. 0,06 dibagi 0,6 dikali 100%, sehingga didapat kadar analit dalam sampel cetirizin sebanyak 0,1%. Next. Nah, untuk prinsip kerja dari titrasi ini, titrasi argentometri, yaitu reaksi pembentukan endapan atau presipitasi yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran. Titrasi ini melibatkan reaksi antara ion halida, Cl-, Br- dan iodium atau anion lainnya dengan ion Ag+ atau argentum dari perak nitrat. Nilai kadar Cl yang didapatkan pada percobaan ini adalah 0,1%. Next. Untuk reaksi kimia pada percobaan ini, reaksi pada proses standarisasi titran, yaitu titrannya AgNO3 plus NaCl, setelah direaksikan didapat AgCl plus NaNO3. Untuk reaksi pada penentuan sampel, hasil titrasinya berupa endapan merah bata.
Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.